RSUD Kota Bogor bertemu kembali pada siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini kita kembali bersama ahli kita ya. Pada siang hari ini Dr. Idris Damani, spesialis mata, di mana kita akan membicarakan, mengobrol bersama mengenai salah satu topik yang mungkin kita sering dengar dan mungkin sekitar kita pun ada orang-orang yang sudah mengalaminya ya, dalam topik jangan takut operasi katarak. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita sapa dulu ahli kita pada siang hari ini. Selamat siang Dr. Idris. Selamat siang Dr. Iksan. Iya, Dr. Idris adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor ini. Oke, dok, bisa disapa terlebih dahulu sobat sehatnya. Selamat siang sobat sehat RSUD Kota Bogor. Salam kenal. Saya Idris Damani, dokter spesialis mata baru di RSUD Kota Bogor yang bergabung di April tahun 2025 ini. Ya, selamat siang semua teman-teman dokter. Terima kasih dokter untuk kesempatannya pada siang hari ini. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi yang mengenai topik ini, dok, boleh tolong dijelaskan dok atau diceritakan sebenarnya katarak itu apa dan kira-kira sebagai pandemi sih di Indonesia ini apakah hanya menyerang, apakah hanya terjadi pada lansia saja atau bagaimana? Oke, baik. Sekarang kita bahas tentang kataraknya ya, dan definisi. Jadi katarak ini adalah sebuah kondisi di mana ada perubahan warna pada lensa. Lensa mata pada manusia itu normalnya adalah transparan atau tidak berwarna sama sekali. Ketika dia mengalami perubahan warna, dia akan menyebabkan gangguan penglihatan karena cahaya yang masuk ke dalam bola mata kita itu akan menghalang oleh kerusakan yang terjadi pada lensa tersebut. Jadi secara anatomi lensa mata itu harusnya transparan, tapi seiring bertambahnya usia atau lensa mata manusia itu akan mengalami elastisitasnya yang berkurang, lalu ada perubahan warna, dimulai dari kekeruhan, lalu mengalami keputihan, kekuningan, kecoklatan, bahkan sampai bisa hitam. Ya, jadi kalau ada perubahan warna tersebut, otomatis cahaya yang masuk itu akan menghalang, tidak akan bisa mentranslate cahaya menjadi sebuah gambar atau penglihatan, sehingga pasien-pasien dalam kata seringkali mengalami gangguan penglihatan bahkan sampai buta. Kalau untuk seberapa sering dan seberapa banyak sih kasus katarak di Indonesia, untuk kasus kebutaan itu sendiri di Indonesia itu ada 3% dari populasi, dan 81%-nya itu disebabkan oleh katarak. Dan dari WHO menyatakan bahwa penyebab utama kebutaan di dunia itu adalah katarak, dan 90% itu terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Angkanya cukup besar sekali. Itu kenapa? Ya kan? Itu disebabkan karena yang pertama mungkin masyarakat kita belum mengetahui bahwa katarak itu bisa dioperasi atau tidak, bisa ditangani atau tidak. Itu yang pertama. Atau bisa juga masyarakat ini sudah tahu, mungkin keluarganya, sahabatnya, tetangganya mungkin sudah yang lebih berwawasan, itu sudah mengetahui bahwa katarak ini dapat dioperasi, tapi si pasien ini sendiri takut. Ya, jadi pasien ini takut sehingga pasien tidak berani untuk melakukan operasi katarak, sehingga terjadilah dalam kondisi gangguan penglihatan dengan kebutaan. Gitu. Kalau untuk faktor resiko, berarti ya faktor resikonya apakah hanya terjadi pada lansia atau lanjut usia saja? Yang pertama ya pasti usia, karena seiring bertambahnya usia, elastisitas berubah, lalu perubahan warna juga terjadi, namun ditunjang oleh beberapa keadaan khusus. Contohnya pasien mengalami riwayat trauma yang pada mata, misalnya terbentur matanya, pukul matanya. Hal tersebut akan menyebabkan gangguan pada biokimia dari lensa itu sendiri, sehingga proses perubahan warna atau proses elastisitas dari warna si lensa itu akan lebih cepat, sehingga ada saja pasien-pasien yang usianya mungkin masih di bawah 40 tahun tapi sudah mengalami katarak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pasien-pasien yang mengalami gangguan metabolik, contohnya seperti pasien dengan diabetes mellitus, pasien gula ya, pasien dengan riwayat tekanan darah yang tinggi. Hal tersebut juga bisa mempercepat proses perubahan warna pada lensa. Selain itu bisa juga terjadi pada pasien-pasien dengan riwayat gangguan pada mata atau memang memiliki penyakit mata sebelumnya. Contohnya apa saja? Contohnya pasien-pasien dengan riwayat glaukoma. Hal tersebut juga bisa menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya katarak karena perubahan dari perkembangan si lensa tadi semakin mencembung. Lalu si pasien-pasien dengan
riwayat peradangan pada mata yang berulang. Jadi pasien sakit mata terus, matanya merah berulang, menggunakan obat-obatan seperti steroid berulang, hal tersebut juga bisa beresiko terjadinya katarak atau gangguan pada daya besar. Selain itu juga minus tinggi nih, pasien-pasien yang memiliki riwayat penggunaan kacamata tinggi, hal tersebut juga bisa beresiko untuk terjadinya riwayat katarak. Selain itu, faktor-faktor kebiasaan hal tersebut juga bisa menyebabkan katarak seperti riwayat merokok, ya, alkohol itu juga cukup sering terjadi pada pasien-pasien yang muda tapi sudah mengalami katarak. Selain itu paling ya tadi konsumsi obat-obatan, tapi obat-obatan tidak hanya steroid ya, banyak obat-obatan lain seperti obat jantung, anti-aritmia, anti-beron, obat mata sendiri, tetes mata sendiri itu juga bisa menyebabkan katarak. Tapi kita perlu bagi masyarakat perlu mengetahui nih, meskipun kita mengkonsumsi obat-obatan tersebut, kita lihat efek sampingnya sama manfaatnya lebih banyak yang mana. Kalau memang memerlukan obat tersebut untuk kesehatan, tetap digunakan. Tapi jangan lupa apabila memiliki gangguan pada mata, gangguan penglihatan, kontrol saja ke dokter spesialis mata, lakukan pemeriksaan apakah memang ada indikasi mengarah katarak atau tidak yang terjadi akibat dari efek samping obat. Seperti itu. Banyak ya ternyata ya yang bisa menyebabkan katarak. Banyak sekali, tidak hanya usia. Iya. Jadi ya yang berlebihan itu tentu tidak baik ya dok ya. Betul sekali. Oke, tadi kan sudah disampaikan juga ya dok dengan dokter kalau tanda-tanda dari katarak ini kan salah satunya bisa kekeruhan lensa ya dok. Dari ini sendiri, apakah ada tanda-tanda visual tertentu dok yang harus kita khawatirkan kayak oh dengan tandanya visual ini, gangguan ini saya harus langsung berobat ke dokter mata nih gitu. Atau mungkin apakah dari katarak ini bisa deteksi lebih dini dok sebelum gejalanya semakin memberat? Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara deteksi dini, gejalanya apa saja, tanda-tandanya apa saja. Yang pertama, kalau gejala pasti gangguan penglihatan. Gangguan penglihatannya itu kadang khas. Gangguan penglihatannya itu dia seperti tertutup awan, seperti dihalangi oleh kabut. Ya. Dan gangguan penglihatannya ini tuh berjalan secara perlahan-lahan, tidak tiba-tiba langsung penglihatannya menurun, itu tidak. Lalu gangguan penglihatannya juga kadang merasa terganggunya di penglihatan dekat saja atau di penglihatan jauh saja karena katarak itu sendiri jenisnya banyak. Ada yang sesuai anatominya, ada yang di korteksnya saja, ada yang di nukleusnya gitu. Lalu penglihatan yang terganggu lagi kadang apabila kita menutup salah satu mata, kadang terasa penglihatannya itu ganda. Jadi seperti ada bayangan gitu, tidak hanya satu ya. Jadi penglihatan ganda juga bisa dijadikan salah satu tanda bahwa pasien ini mungkin mengalami katarak. Itu dari gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Atau bahkan pasien itu lebih nyaman melihat ketika siang hari atau malam hari. Atau bahkan pasien seringkali merasa silau sekali. Contohnya pasien biasa menyetir pada malam hari, biasanya nggak silau. Tapi kok kena spotlight dari lampu mobil lawannya kok silau sekali, bisa saja itu salah satu dari gejala katarak. Kalau untuk tanda, mungkin pasiennya tidak merasa ya, mungkin yang lebih dirasa oleh pasien adalah gejala-gejala tadi, tapi mungkin sanak saudara, keluarga, kerabat mungkin bisa melihat apakah ada tanda-tanda perubahan warna dari mata pasien. Normalnya kan pupil itu berwarna hitam, tidak terlihat adanya warna karena lensa transparan. Tapi ketika dilihat kok di pupilnya ada warna putih-putih gitu. Itu mungkin salah satu tanda dari katarak gitu. Terus bagaimana cara deteksi dininya? Apabila memang asimetris antara mata kanan dan kiri, mungkin ada warna keputihan, suruh saja pasien tersebut tutup salah satu matanya. Apakah ada perbedaan penglihatan yang signifikan gitu. Kalau ada perbedaan penglihatan yang signifikan mungkin ya memang mengarah katarak gitu. Tutup mata salah satu mata, dites apakah ada perubahan penglihatannya atau kok kabur sekali gitu. Itu bisa dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis mata langsung gitu. Berarti untuk katarak ini tidak hanya dari pasien saja ya dok, tapi dari keluarga pun bisa harus terlihat, juga ya aware juga ya kalau ini tuh oh keluarga saya kenapa gitu ya. Oke dok, kita masuk ke topik utamanya mengenai operasi, karena topik kita itu kan jangan takut operasi katarak ya. Betul sekali. Nah dok, untuk operasi katarak ini sebenarnya ada di Indonesia saat ini yang sedang umum dilaksanakan tuh ada berapa jenis ya dok? Dan apakah semua sakit katarak itu kan banyak ya dok ya, macam-macam. Apakah
apakah semuanya harus dioperasi atau kondisi tertentu saja yang harus dioperasi? Oke, baik. Jadi kalau untuk teknik operasi sendiri dari dulu sampai saat ini tuh ada beberapa memang dan tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Mungkin seiring berjalannya teknologi yang saat ini sering digunakan adalah vakoemulsifikasi, yaitu teknologi ultrasound. Kita menggunakan teknologi ultrasound, jadi sayatannya itu hanya kurang dari 2,7 mm. Kecil ya, Dok? Sekali. Ya, jadi biasanya sayatan yang dilakukan itu tidak memerlukan jahitan. Iya, kalau dulu tuh banyak sekali jenisnya. Ada ICCE, intrakapsular katarak ekstraksi. Jadi kita mengambil secara menyeluruh si lensa tersebut sampai dengan kapsulnya, tapi lukanya lebar. Ya. Lalu ada ECCE, ekstrakapsular katarak ekstraksi. Kita mengambil kapsulnya kita tinggalkan. Kenapa kapsul kita tinggalkan? Karena kapsulnya itu untuk sebagai penopang lensa tanamnya. Oh iya, kan? Tempatnya ya, Dok ya. Iya. Tapi itu luka insisinya juga cukup besar, jadi kita memerlukan jahitan. Jadi perawatannya lebih khusus. Lalu ada lagi small incisi cataract surgery, SICS. Itu lukanya lebih kecil dan tidak tepat di kornea. Jadi resiko astigmatisme akibat penjahitan itu sangat minimal, tapi tetap ada luka. Itu pun sama, kapsulnya kita tinggalkan sebagai penopang. Kalau untuk vakoemulsifikasi, lukanya kan kecil. Jadi hanya ada instrumen saja yang masuk, lalu kita hancurkan di dalam lensanya. Lalu kita aspirasi, kita vakum materi-materi lensanya, lalu setelah bersih kita tanamkan lensa tanam. Habis itu sudah selesai, tinggal perawatan cepat aja. Ya, Dok ya. Cepat. Cepat minim luka tidak perlu dijahit lagi. Perlu dijahit. Tapi kalau untuk jenis katarak apa saja sih sebenarnya harus dilakukan operasi? Yang pertama yang mengganggu fungsi penglihatan, karena dengan terganggu fungsi penglihatan pasti kualitas hidup pun akan menurun, terutama bagi pasien-pasien katarak yang mengalami dua mata atau bilateral, kanan dan kiri sama-sama ada katarak. Mungkin kalau satu mata saja pasien masih kompensasi, fellow eye-nya, mata dominannya bisa membantu. Gitu. Itu yang mengganggu fungsi kualitas hidup ya. Lalu yang kedua, pasien-pasien dengan adanya riwayat penyakit mata. Contohnya pasien dengan karena lensanya mencembung, lensa mendorong anatomi mata sehingga tekanan bola mata bisa tinggi. Untuk menghindari terjadinya glaukoma, mau tidak mau kita lakukan operasi katarak. Karena kalau sudah glaukoma kan saraf matanya yang kena, itu tidak bisa ditangani. Kan? Lalu bisa juga pada pasien-pasien yang memang matanya merah berulang. Merah berulangnya itu mungkin diakibatkan karena adanya peradangan akibat lensa tersebut. Materi-materi lensa menyebabkan peradangan. Kita harus tangani penyebabnya, ya mau nggak mau kita operasi katarak. Ada juga operasi katarak, fungsinya ini bukan untuk ke fungsi penglihatan, tapi fungsi ke diagnostik. Contohnya pasien-pasien kan salah satu resikonya adalah pasien-pasien diabetes mellitus kan. Salah satu komplikasi diabetes mellitus adalah ada gangguan pada retina atau saraf matanya atau di belakang segmen posterior lah. Nah, dengan adanya katarak, putih-putih tersebut akan menghalangi kita ketika dokter mata mau mengevaluasi bagian belakang mata, ya kan? Jadi kita tidak bisa mengevaluasi. Mau tidak mau kita angkat dulu kataraknya, kita ganti menjadi lensa tanam. Setelah visualisasinya bagus, baru kita evaluasi nih segmen posteriornya bagaimana, apakah pasien tersebut bisa dilakukan laser atau tidak gitu. Lalu pasca operasi pun kita bisa menjelaskan kepada pasiennya bahwa penglihatannya meskipun sudah dilakukan operasi itu tidak baik karena memang ada masalah yang lebih parah lagi di belakangnya akibat penyakit yang lain gitu. Jadi indikasinya banyak. Jadi banyak ya ternyata, tidak hanya untuk penanganan tapi juga untuk terapi lebih lanjut ya dokter. Betul sekali. Tuh jangan takut jadinya, ternyata dengan saat ini teknologi yang ada, insisi yang dipakai atau sayatan yang digunakan sangat kecil, hanya 2,7 mm, 5 ya. Lalu setelah itu juga ternyata tidak perlu dijahit, semuanya diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Cepat ya. Kira-kira durasinya berapa lama dok di operasi itu? Durasi itu sebenarnya tergantung ya. Tingkat kesulitan, tingkat kekerasan lensa bagaimana. Kalau lensanya terlalu keras, untuk teknik vakoemulsifikasi mungkin agak sedikit lebih lama karena itu cukup keras. Tapi misalnya kalau kataraknya tidak terlalu keras, masih lunak, itu bisa lebih cepat. Selain itu, kooperatif pasien juga sangat mempengaruhi karena
ketika operasi pasien itu biasanya biosnya hanya bios lokal ya, hanya kita tetes saja, jadi pasien masih sadar, pasien masih bisa lirik kanan, lirik kiri, jadi pasien tinggal fokus mendengarkan instruksi dokter spesialisnya, dokter matanya, lirik kanan, lirik kiri, lihat lampu. Jadi ketika kerjasama antara pasien dan juga dokter mata itu sangat dibutuhkan ketika operasi mata gitu. Jadi ketika kooperatif pasiennya itu semua prosesnya akan lebih cepat, mungkin kurang lebih hanya 15 sampai dengan 20 menit. Wah, selesai cepat sih ya. Harusnya. Iya. Semakin cepat malah semakin baik ya. Semakin betul. kooperatif maka semua akan semakin cepat juga. Iya, betul. Oke Dok, mungkin ke pertanyaan berikutnya ya. Kan biasanya kalau sudah dijadwalkan operasi itu berarti ada yang harus dipersiapkan juga Betul. oleh pasien ya. Nah biasanya yang harus dipersiapkan sini apa aja deh Dok ya? Atau adakah kondisi medis tertentu yang harus distabilkan dulu sebelum dilaksanakannya operasi dari katarak ini Dok? Oke, jadi persiapan ya. Iya, persiapannya. Kalau untuk persiapan sendiri yang pertama ya kita harus melakukan pemeriksaan. Anamnesa itu harus penting sekali karena kita harus tahu riwayatnya. Betul. Ada riwayat yang memberatkan resikonya atau tidak seperti diabetes mellitus, seperti riwayat darah tinggi. Karena kalau darahnya tidak terkontrol, tekanan darah tidak terkontrol, mungkin itu berkaitan dengan faktor penyembuhan juga, proses penyembuhannya mungkin lebih lama. Lebih lama, oke. Gitu. Lalu apakah pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan? Karena ada beberapa obat-obatan juga ketika pernah dikonsumsi itu bisa menghambat lebarnya pupil karena kita membutuhkan pupil yang lebar pada saat melakukan operasi katarak. Karena jika tidak lebar, visualisasi kita juga sempit sekali. Tapi kalau pupilnya lebar, otomatis jangkauan kita ke arah perifer, ke ujung-ujung itu lebih mudah. Gitu. Kita harus tanyakan juga. Karena kita harus mempersiapkan alat kalau memang pupilnya tidak bisa lebar, alat tambahan. Lalu kita juga harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di kesehatan matanya, dari depan sampai dengan belakang untuk mengetahui kira-kira prognosisnya bagaimana. Yang pertama, apabila matanya masih merah atau lagi ada infeksi, lebih baik kita tunda operasinya. Karena kan salah satu komplikasinya kan bisa infeksi kan, jadi bahaya sekali kalau kita pasien infeksi tetap kita lakukan. Kita tenangkan dulu matanya, tekanan bola matanya harus kita stabilkan terlebih dahulu. Bagian belakang juga harus kita evaluasi. Kalau kita tidak bisa mengevaluasi bagian belakang, setidaknya kita lakukan USG. Ya kita mengetahui setidaknya apakah ada masalah di bagian belakangnya, karena ketika ada masalah pada bagian belakang, bagian depannya sudah bagus, tetap aja fungsi penglihatan tidak bisa maksimal. Tidak optimal Iya, ya tidak Dok optimal. ya? Jadi hal tersebut bisa kita jadikan bahan untuk mengedukasi pasien tentang prognosa fungsi penglihatan pasca operasi. Ya kan. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan lensa tanam. Kita ukur nih lensa tanamnya kira-kira kekuatannya berapa dioptri untuk mengetahui kira-kira penglihatannya nih seberapa bagus sih pasca operasi. Jadi kita ukur lensanya, nanti kita jelaskan kepada pasien bahwa ketika dilakukan operasi kita akan menanamkan lensa tanam tersebut agar membantu penglihatannya. Seperti itu sih kurang lebih persiapannya. Oke, berarti banyak ya Dok ya persiapannya. Banyak ya. Tapi walaupun persiapannya banyak dengan waktu yang singkat juga ya Dok, 15-20 menit, dan juga ternyata tadi potongannya kecil, dan juga ini tuh lebih banyak manfaatnya ya dibandingkan dengan rasa takut kita terhadap operasi. Operasi, betul. Oke Dok, mungkin tadi sudah dari sebelum operasi di sini tuh ada apa saja, kita ke setelah operasinya ya Dok ya. Nah setelah operasi ini kira-kira apa saja ya Dok yang kita harus perhatikan, perawatannya seperti apa, dan kira-kira butuh berapa lama ya Dok biasanya sampai kita bisa melihat normal kembali gitu. Oke. Berarti perawatan pasca operasi. Perawatan pasca operasi itu sangat penting sekali ya. Karena ada juga beberapa yang pasca perawatan operasinya itu kurang baik sehingga menyebabkan komplikasi atau efek samping. Itu sangat disayangkan sekali karena kita kan membuat luka. Ketika kita membuat luka, kita harus jaga higienitasnya. Dan kita ada beberapa obat-obatan pasca operasi seperti tetes mata, obat mata, obat minum juga. Jadi jangan lupa tetes mata digunakan sesuai dengan anjuran. Obat minum jika memang dibutuhkan juga diminum sesuai anjuran. Sebelum tetes mata, jangan lupa cuci tangan. Itu yang itu kita kuncinya. suka lupa, jangan sampai kita kelupaan ya. Jangan lupa cuci tangan karena kan biasanya pasiennya sendiri tidak berani. Kadang dibantu oleh keluarga. Nah, keluarganya itu jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihannya, tidak boleh terkena air. Setidaknya 2 minggu lah tidak terkena air gitu. Lalu
hindari mengucek mata, karena ketika kita mengucek mata kita tidak tahu apakah ada pergeseran pada lensa tanam tersebut, ya kan. Lalu kita biasanya dokter mata selalu menganjurkan untuk kontrol rutin. Biasanya pasien-pasien operasi mata itu apabila biusnya hanya bius lokal saja, itu biasanya one day care. Jadi operasi hari itu, pulang hari itu. Iya, jadi sangat singkat sekali. Ya, jadi one day care. Jadi ya itu harus kontrolnya kapan? Kontrolnya hari pertama pasca operasi. Itu kita evaluasi. Kalau memang bagus, biasanya bisa kontrol 2 minggu setelahnya. Nah, bisa juga kalau memang pasien rawat inap, ya Pak, di hari pertama itu kita evaluasi penglihatannya. Lalu kontrol lagi di hari ke-7 atau hari ke-14. Seperti itu. Jadi memang penglihatannya kembali itu beragam ya, sangat beragam sekali tergantung kondisi pasiennya juga. Tapi banyak sekali pasca operasi itu di hari pertama saja tuh penglihatannya sudah maju. Mungkin memang belum maksimal, tapi sudah ada perubahan yang lebih baik di hari signifikan ya di hari pertama. Karena kita memberikan lensa tanam gitu kan. Jadi penglihatannya akan terbantu. Tapi jangan khawatir kalau memang penglihatannya belum kembali di hari pertama, karena kan kita membuat luka. Ketika kita membuat luka, kita memasukkan instrumen juga. Itu pasti akan ada reaksi radang, peradangan. Jadi ketika ada reaksi radang pasti reaksi radang yang berterbangan di dalam bola mata pasti mengganggu fungsi penglihatan karena kan itu media refraksinya ya. Pasti akan ada hambatan-hambatan penglihatan sedikit, tidak masalah, tapi tetap kita evaluasi. Maka dari itu jangan lupa kontrol rutin. Misalnya dianjurkan kontrol hari pertama, kontrol hari ke-7, kontrol hari ke-7. Karena penggunaan obat-obatan juga sangat berpengaruh gitu. Berarti harus obatnya yang rutin, kontrol pun rutin, kemudian juga untuk cuci tangan jangan sampai lupa ya. Itu yang paling penting. Iya. Oke dok, mungkin ini yang bagian terakhir ya dok ya. Dari resiko kan pasti ada ya dok, setiap kegiatan pasti ada resiko, mungkin juga ada komplikasinya dok. Nah kalau misalnya dari resiko dan komplikasi operasi katarak itu ada tidak ya dok? Dan komplikasi ya? Kalaupun ada, apakah ada cara untuk kita menanganinya? Baik. Kalau komplikasi itu pasti ya semua tindakan pasti medis ya, apapun itu pasti ada komplikasi. Betul. Yang paling kita takuti sebagai dokter mata adalah yang pertama infeksi. Maka dari itu yang harus di-highlight juga kebersihan, hygiene, cara tetes mata itu dan persiapan operasi itu sangat diperlukan sekali, karena ketika ada infeksi itu cukup sulit ya menanganinya. Tapi dengan adanya persiapan dan edukasi pasca operasi itu pasti bisa kita hindari hal-hal tersebut. Lalu yang kedua bisa komplikasi perdarahan durante operasi saat operasi. Tapi kalau pasiennya kerjasamanya baik, kooperatif, itu pasti bisa terhindar ya kan. Dan misalnya kalau pasien tidak bisa kooperatif sama sekali nih, bius kita ambil bius yang umum, pasiennya tidur aja biar lebih aman gitu, itu pilihannya. Lalu kalau pasiennya ternyata habis operasi ada keluhan, kok ngelihatnya double, mungkin ada silindernya pasca operasi karena tadi ada teknik operasi yang memerlukan penjahitan. Ya jahitannya kalau memang sudah rapat, sudah kedap, ya tinggal kita cabut jahitannya. Jadi komplikasinya bisa ditangani. Ada salah satu komplikasi yang tidak bisa kita hindari, yang disebut sebagai katarak sekunder. Gitu. Jadi kita kan melakukan operasi katarak, kapsulnya itu kita tinggalkan kan sebagai penopang lensa tanam ya kan. Nah si kapsulnya tersebut itu bisa mengalami keputihan kembali meskipun sudah melakukan operasi katarak. Tapi jangan khawatir, putih-putih yang pada kapsul tersebut disebut sebagai PCO atau posterior capsule opacity. Jadi terdapat keputihan pada kapsul posterior. Hal tersebut sering terjadi pada pasien-pasien pasca operasi katarak. Terjadinya itu bisa beberapa saat kemudian pasca operasi katarak, tapi biasanya beberapa tahun kemudian sih. Cukup lama ya dok. Cukup lama, bisa terjadi tapi bisa ditangani juga. Dan kebetulan di RSUD Kota Bogor kita juga sudah punya alatnya. Jadi bisa jadi kita sudah bisa melakukan laser juga di RSUD Kota Bogor bagi pasien-pasien yang mengalami keputihan pada kapsul posterior. Jadi tinggal kita lasernya tidak lebih dari 5 menit sih selama pasien kooperatif, dan tindakannya hanya di polimata saja. Kalau gitu dok, mungkin yang terakhir ya, boleh tolong disampaikan ajakan atau pesannya untuk sobat sehat kita supaya ayo
gak apa-apa datang ke rumah sakit untuk kontrol bersama dokter mata dan jangan takut untuk operasi katarak, Dok. Oke, baik. Dari topik kita hari ini menurut saya cukup menarik ya, dan bisa diambil poin-poin pentingnya apa saja sih, apa sih katarak tersebut, terus bagaimana cara penanganannya, dan operasinya itu menyeramkan atau tidak sih sebenarnya gitu. Jadi setelah topik kita dibahas hari ini, saya mengharapkan bagi warga sehat ya, warga Bogor, sobat sehat RSUD Kota Bogor itu tidak takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata. Betul, apalagi masyarakat yang memiliki gangguan penglihatan seperti gangguan penglihatan yang matanya kabur, yang penglihatan kabur seperti tertutup awan, seperti tertutup kabut, atau silau, atau bahkan keluhan-keluhan mata lain seperti mata merah, membutuhkan kacamata. Hal tersebut apabila memang memiliki gangguan penglihatan, saran saya dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis mata agar mendapatkan penanganan yang tepat. Dan titip pesan juga jangan menggunakan obat tetes mata sembarangan kalau lagi sakit mata, itu juga penting. Dan ketika sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah ada indikasi mengarah katarak dan sudah mengalami katarak dan membutuhkan operasi dan sudah membutuhkan penanganan jangan takut untuk dilakukan operasi, karena operasinya tidak lama, seharusnya tidak menyeramkan, mungkin memang tidak nyaman ya, mungkin memang tidak nyaman, tapi kita melakukan bius tetes biasanya, dan fungsinya operasi tersebut memperbaiki penglihatannya. Jadi dengan penglihatan yang baik pasti akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Manfaatnya jauh lebih banyak ya, Dok ya? Di usia yang, maksudnya kan seringnya di usia lanjut ya. Di usia lanjut pasti enaknya ya penglihatannya juga aman, penglihatannya baik gitu, bisa bersenang-senang dengan keluarga. Dengan penglihatan yang baik pasti kualitas hidupnya juga akan lebih baik. Itu sih pesan dari saya. Ya baik, terima kasih Dokter Hidris untuk materi kita, bincang kita pada hari ini. Mungkin dari saya pertanyaannya itu, kita lanjut ke pertanyaan dari Sobat Sehat di YouTube ya. Ada pertanyaan ya? Oke, ada. Mari kita coba yang lihat pertama. Izin bertanya, Dok, bagaimana tanda-tanda orang yang harus dilakukan operasi katarak dan berapa lama waktu yang dibutuhkan mata untuk kembali normal pasca operasi? Oh, ini tadi sempat kita bahas juga ya, Dok ya? Iya. Oke, di highlight lagi sedikit ya. Mungkin ya tadi pertanyaannya tanda-tanda yang harus dilakukan operasi ya. Tadi yang mengalami gangguan penglihatan yang pasti, yang mengganggu fungsi kualitas hidupnya. Lalu yang memang sudah ada, ya pasti kalau memiliki gangguan penglihatan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila kita sudah menentukan bahwa pasien ini terindikasi untuk dilakukan operasi katarak, silakan dilakukan operasi katarak. Lalu kapan kembali normal pasca operasi? Biasanya pasca operasi hari pertama pun fungsi penglihatan sudah jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya? Di hari pertama. Nanti kontrol lagi mengikuti saran sesuai dari dokternya ya. Iya. Kita ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Apakah bisa katarak tidak dioperasi? Adakah resiko bahaya dari operasi katarak? Katarak tidak dioperasi. Sampai sejauh ini tata laksana untuk katarak itu sendiri hanya satu, yaitu tindakan operasi. Sebenarnya sudah banyak sekali vitamin-vitamin yang kita teliti, yang orang-orang teliti ya, bukan saya meneliti, yang sudah melakukan penelitian seperti vitamin A, vitamin C, zinc, beta karoten, lutein, itu sudah dilakukan penelitian-penelitian dan sudah diberikan juga, tapi memang tidak bisa menyembuhkan dan tidak bisa menghambat progresivitas dari lensa yang mengalami kekeruhan tersebut. Jadi boleh saja diberikan karena itu vitamin juga kan. Tidak hanya untuk lensa, tapi untuk yang lain juga mungkin baik. Tapi untuk efek terhadap kekeruhan lensa sendiri tidak memiliki efek yang signifikan, tidak memiliki efek yang mengurangi kekeruhan tersebut. Jadi tetap tindakan yang kita ambil sebagai dokter spesialis mata yaitu operasi. Untuk teknik operasi yang kita pilih itu tergantung kondisinya. Kalau memang tidak terlalu keras, mungkin kita bisa melakukan emulsifikasi yang saya namanya ini. Berarti ditawari tentang operasi yang karena itu merupakan dosis yang paling bagusnya, dan memang karena untuk penanganan yang perlu bisa menggunakan penjahitan lebih aman ya. Lebih aman. Jadi pertanyaan kedua yang resiko tadi, ya resiko masih tetap ada, tapi
dengan evaluasi sebelum operasi, perawatan pasca operasi optimal, edukasi kepada pasien, kerjasama pasien dan dokter dan keluarga. Seharusnya komplikasi-komplikasi itu bisa dihindari. Oke dok, mungkin untuk pertanyaan berikutnya ya dok ya, apakah benar isu yang beredar di masyarakat dengan katarak di operasi itu disebut katarak di operasi itu disebut buta? Oke, katarak seharusnya apabila dioperasi itu tidak disebut buta ya, karena kan lensa yang mengalami kekeruhan tadi kita ambil dan kita ganti menjadi lensa mata, sehingga penglihatan seharusnya lebih baik. Tapi mungkin ketika adanya komplikasi pada saat jarang ya, karena sebelum operasi katarak kita pasti menjelaskan bagaimana tekniknya, kita membutuhkan kerjasama antara dokter dan pasien. Jadi seharusnya kalau setelah operasi katarak harusnya lebih baik sih ya. Oke, jadi jangan takut ya untuk melakukan operasi katarak ya. Yang dokternya ada pertanyaan lagi gitu. Mungkin ini yang jadi pertanyaan terakhir ya. Kayak izin bertanya dokter, kenapa sehabis operasi katarak penglihatan masih belum terlalu jernih juga ya dan sering keluar air mata? Oke, sering keluar air mata dan penglihatan belum terlalu jernih. Jadi ketika kita mau operasi katarak, kan kalau persiapan dan beberapa yang salah satunya adalah mengukur lensa. Ketepatan lensa, tanam itu harus tepat. Ketepatan tanam lensa itu harus tepat sekali. Jadi kita memiliki target. Apabila mata kanan dan mata kiri itu memiliki refraksi error kacamata yang jomplang, itu bisa kita sesuaikan. Sesuaikan targetnya berapa sih? Target setelah operasi itu tetap membutuhkan kacamata atau tidak? Itu yang pertama. Kalau masih buram juga kenapa? Ya mungkin memang ada masalah lain pada matanya, ya kan? Pertanyaannya bagus sekali. Kenapa setelah operasi mata sering kering, sering berair? Mungkin pasien tersebut memang sudah mengalami mata kering, dry eye. Jadi selain katarak, faktor usia itu bisa mempengaruhi juga kelenjar lakrimal. Jadi matanya sering kering gitu. Ditambah lagi kita membuat sayatan pada kornea, di mana kornea itu mendapatkan nutrisi dan oksigen itu dari air mata. Jadi sensasi mata kering itu sangat mungkin sering dikeluhkan, tapi hal tersebut tidak kerap terjadi pada semua pasien. Hanya beberapa pasien saja yang memang basicnya, memang dasarnya memang sudah mengalami sindroma mata kering tersebut gitu. Tapi hal tersebut bisa kita tangani dengan kontrol rutin, kita lakukan pemeriksaan. Jika memang membutuhkan air mata buatan, biasanya kita berikan air mata buatan agar merasa matanya tidak terlalu kering atau matanya tidak sering berair. Oke, gitu. jadi kuncinya itu ada di penanganannya juga ya dok ya, dari kontrol juga nanti akan ditangani lebih lanjut oleh dokter spesialis mata ya dok ya. Oke dok, ya mungkin itu untuk pertanyaan yang terakhir ya dok ya. Nah untuk dari merangkum kita hari ini ya dok ya, jadi jangan takut untuk operasi ya. Kenapa? Karena memang dari awal aja dari awal itu mata kan bisa mengalami kekeruhan ya dok ya, rasanya kok sulit untuk melihat, bahkan ada juga rasa seperti pada saat disorot oleh sinar kok seperti lebih terang ya rasanya ya. Dan seringkali juga tidak hanya oleh pasien, oleh kita yang menyadarinya, tapi keluarga pun harus aware juga ya dok ya terhadap katarak ini. Nah untuk operasi katarak sendiri ternyata tidak menakut yang dibayangkan ya dok ya. Seharusnya ya. Iya, tidak semenakut yang dibayangkan. Prosesnya ternyata tidak selama itu, dan juga untuk sayatan, penanganan, dan juga nanti hingga kesembuhannya pun selama tetap diberikan obat-obatan dengan kondisi hygiene dan tangan yang bersih, mungkin tidak bisa oleh pasien tapi dibantu oleh keluarga, insya Allah akan targetnya bisa, maksimal. Ya, targetnya bisa maksimal ya dok ya. Oke, kalau gitu ya mungkin itu dari saya dan juga dari Sobat Sehat. Dok, punten dokter, kalau di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor ini prakteknya dari apa aja dok? Oke, baik. Saya prakteknya itu di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Untuk hari Senin itu dari jam 8 sampai dengan jam 11, Selasa dan Kamis itu dari jam 9 sampai dengan jam 12. Untuk hari Rabu itu saya praktek di jam 1 sampai dengan jam 3 sore.
Oh tuh banyak ya Sobat Sehat ya, ternyata banyak kesempatan untuk bertemu dengan Dokter Hidris. Jadi kalau dari Sobat Sehat ingin konsultasi dengan dokter-dokter ahli kita, Dokter Hidris spesialis mata dan maupun dokter-dokter lainnya, mangga silakan datang ke RSUD Kota Bogor. Dan kemudian jangan lupa juga untuk di-subscribe channel RSUD Kota Bogor, di-share juga agar ilmu kita dapat lebih berkembang karena banyak orang yang tahu ya. Oke dokter, terima kasih banyak dokter untuk waktunya, dan terima kasih Sobat Sehat RSUD Kota Bogor untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.